Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Farid selaku PJ Mata Kuliah Pengendalian Vektor dan Roden serta seluruh dosen pengampu mata kuliah Pengendalian Vektor dan Roden. Perkenalkan kami kelompok 2 Kesehatan Lingkungan 2026 akan mempresentasikan tugas studi kasus kami dengan judul Telaah Artikel Faktor Risiko dan Upaya Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Wilayah Endemis Indonesia. Studi kasus Cikungunya di Kabupaten Temanggung dan PES di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Ada saya, Nia Eka Safitri dengan NIM akhir 001, Indira Zulfa dengan NIM akhir 011, Yanuar Galib dengan NIM akhir 012, Nabila Syukbatu Rizky dengan NIM akhir 047, Adelia Dwi dengan NIM akhir 063, Salsa Fibrianti dengan NIM akhir 066, Alisa Rafanaya dengan NIM akhir 087, Gabriela Elsananda dengan NIM akhir 138, Diaul Yusro dengan NIM akhir 151, Lola Amanda dengan NIM akhir 183, Alia Faiz dengan NIM akhir 185, Jeremia dengan NIM akhir 192, dan Hajarul Aswatul Dini dengan NIM akhir 221. Selanjutnya, latar belakang dari studi kasus ini dilatar belakangi oleh Indonesia merupakan wilayah tropis dengan kelembapan tinggi yang menjadi habitat ideal bagi vektor seperti nyamuk, tikus, dan pinjal. Namun, hal ini menjadi masalah kesehatan yang berbasis lingkungan yang masih rutin dilaporkan dan seringkali berujung pada kejadian luar biasa akibat pengendalian yang tidak optimal. Salah satu contohnya yaitu Cikungunya di Kabupaten Temanggung dan PES di Kabupaten Pasuruan. Dua wilayah ini menjadi representatif bahwasannya realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena seperti angka ABC yang masih kurang dari 95% dan sanitasi yang masih belum optimal. Lalu seperti apa selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi lingkungan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penyakit cikungunya dan pes. Yang kedua, bagaimana penerapan pengendalian penyakit berbasis kesehatan lingkungan dalam mengurangi resiko penularan cikungunya dan pes. Dan yang terakhir yaitu mengapa kesehatan lingkungan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyakit menular. Selanjutnya yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mengetahui faktor risiko lingkungan, upaya pengendalian penyakit berbasis kesehatan lingkungan, serta peran kesehatan lingkungan dalam pencegahan penyakit cikungunya dan pes. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit cikungunya dan pes. Yang kedua, mengetahui penerapan pengendalian penyakit berbasis kesehatan lingkungan dalam mengurangi resiko penularan cikungunya dan pes. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan peran kesehatan lingkungan dalam upaya pencegahan dan penyakit menular. Dan next. Baik, berikutnya adalah manfaat. Manfaat secara akademis dari telaah artikel kami ini adalah menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai faktor resiko serta upaya pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, khususnya penyakit cikungunya di Kabupaten Temanggung dan juga PES di Kabupaten Pasuruan. Kemudian manfaat secara praktisnya dari telaah artikel ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tular vektor dan zoonotik serta langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk mencegah peningkatan kasus penyakit di wilayah endemis. Kemudian manfaat bagi instansi kesehatan yaitu dapat jadikan bahan pertimbangan bagi dinas kesehatan dan juga pihak terkait dalam menyusun strategi pencegahan, pengendalian, serta program surveillance penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia, khususnya di daerah endemis. Yang terakhir, manfaat bagi penulis. Dari telaah ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis artikel ilmiah, memahami faktor risiko penyakit, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam bidang kesehatan masyarakat dan juga kesehatan lingkungan.
Baik, Selanjutnya, selanjutnya merupakan definisi dari penyakit tular vektor. Penyakit tular vektor atau vector-borne disease adalah penyakit yang proses penularan atau penyebarannya ini melibatkan organisme hidup sebagai perantara yang biasanya disebut sebagai vektor. Nah, yang akan ditularkan ke manusia atau hewan melalui gigitan vektor arthropoda yang terinfeksi agen penyakit atau patogen. Organisme perantara ini biasanya membawa agen penyebab penyakit dari satu hospes ke hospes lainnya, di mana yang dibawa ini dapat berupa virus, bakteri, parasit, maupun protozoa yang mampu bertahan hidup atau mengalami perkembangan di dalam tubuh organisme perantara sebelum ditularkan ke manusia atau hewan lainnya. Nah, menurut WHO 2020, sebagian besar vektor tersebut adalah arthropoda penghisap darah seperti nyamuk dan pinjal. Cara penularan penyakit tular vektor ini menurut Bollinger 2020 antara lain yang pertama melalui gigitan, di mana patogen masuk ke dalam tubuh hospes bersama saliva saat vektor menghisap darah. Yang kedua, kontaminasi luka atau mukosa, di mana patogen masuk karena vektor mengeluarkan cairan ekskresi maupun regurgitasi vektor. Yang ketiga, mekanisme transovarial, di mana patogen ini diturunkan dari induk vektor ke keturunannya. Dan yang terakhir, mekanisme transstadial, di mana patogen mampu bertahan selama tahap perkembangan vektor. Nah, berikut juga ada penyakit tular vektor yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia menurut WHO 2024, antara lain ada malaria, DBD, filariasis, chikungunya, dan PES. Penyakit tersebut masih menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian, bahkan berpotensi menciptakan kejadian luar biasa dan berdampak negatif pada perekonomian masyarakat. Next. Oke, setelah dijelaskan terkait penyakit tular vektor, di sini saya menjelaskan terkait pengertian penyakit zoonosis. Nah, penyakit zoonosis itu menurut Rahman et al. Pada tahun 2020 merupakan penyakit atau infeksi yang dapat ditularkan secara alami antara hewan vertebrata dan manusia dengan lebih dari 60% patogen pada manusia itu berasal dari bakteri, virus, jamur, protozoa, parasit maupun mikroorganisme lainnya yang bersifat zoonotik. Nah, di sini saya mengutip menurut Suwardana pada tahun 2019, berdasarkan reservoirnya ini, zoonosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama anthropozoonosis, yaitu penyakit yang berasal dari hewan dan menular ke manusia. Contohnya ini ada rabies dan antraks. Kemudian yang kedua, zooanthroponosis, yang merupakan penyakit yang berasal dari manusia lalu dapat menular ke hewan, seperti tuberkulosis tipe humanus dan amebiasis dan difteri. Kemudian yang ketiga, ini ada ampicenosis, yaitu penyakit yang dapat menular secara bebas antara manusia dan hewan karena keduanya sama-sama menjadi reservoir, yaitu contohnya Staphylococcus dan Streptococcus. Next. baik, selanjutnya terdapat faktor lingkungan dalam penularan penyakit. Yang pertama terdapat kondisi lingkungan. Sanitasi yang buruk menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lalat, tikus, dan mikroorganisme penyebab penyakit. Kemudian genangan air seperti sampah menumpuk serta drainase yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit seperti cikungunya, diare, leptospirosis, dan pes. Kemudian terdapat pencemaran sumber air yang dapat mengakibatkan sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penyakit bawaan air. Kemudian terdapat perubahan iklim dan vektor. Suhu hangat dan kelembapan yang tinggi di daerah tropis dapat mendukung perkembangan vektor penyakit. Kemudian curah hujan yang tinggi menciptakan habitat perkembangbiakan nyamuk dan meningkatkan kepadatan vektor. Perubahan suhu dan kelembapan dapat mempercepat perkembangan patogen serta meningkatkan frekuensi gigitan vektor. Bisa di next. Kemudian terdapat perilaku masyarakat. Yang pertama, tempat penampungan air yang tidak ditutup dan jarang dikuras menjadi habitat Aedes aegypti. Kemudian sampah seperti ban bekas, botol plastik, dan wadah terbuka dapat menampung air hujan dan menjadi breeding place nyamuk. Dan kebiasaan membiarkan sisa makanan terbuka meningkatkan populasi tikus di pemukiman. Dan yang terakhir terdapat kondisi habitat dan vektor seperti genangan air dan tempat penampungan
terbuka menjadi habitat nyamuk. Kemudian sampah dan lingkungan lembab dapat mendukung perkembangan tikus dan pincal. Suhu, kelembapan, dan curah hujan meningkatkan kepadatan vektor penyakit, dan yang terakhir, terdapat lingkungan dengan sanitasi yang buruk dapat memperbesar risiko penularan penyakit. Next. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai faktor risiko lingkungan pada penyakit chikungunya. Yang pertama yaitu faktor penyakit chikungunya. Faktor penyakit chikungunya ada dua, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes aegypti merupakan faktor utama penyakit chikungunya yang banyak ditemukan di lingkungan pemukiman. Nyamuk ini berkembang biak pada genangan air bersih, pada bak mandi, ember, drum, pot bunga, atau wadah terbuka lainnya. Selain itu, tempat penampungan air yang jarang dikuras atau tidak ditutup dengan rapat juga dapat meningkatkan risiko penularan chikungunya. Selanjutnya yaitu Aedes albopictus. Aedes albopictus ini banyak ditemukan di daerah kebun, semak, dan lingkungan dengan vegetasi yang lebih padat atau lebat. Habitat perkembangannya hampir sama dengan Aedes aegypti, yaitu pada wadah yang dapat menampung air seperti ban bekas, botol plastik, kaleng, atau penumpukan sampah. Selain itu, keberadaan genangan air serta sanitasi lingkungan yang buruk juga meningkatkan resiko penularan. Next. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi penularan. Yang pertama tentu saja keberadaan jentik. Keberadaan jentik nyamuk menunjukkan adanya perkembangbiakan Aedes di lingkungan sekitar. Jentik ini biasanya ditemukan pada genangan air bersih, di bak mandi, ember, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan semakin banyak jentik ditemukan, semakin tinggi risiko penularan chikungunya. Selanjutnya yaitu tempat penampungan air terbuka. Tempat penampungan air terbuka seperti bak mandi, ember, dan drum dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes. Selain itu, barang bekas juga seperti ban atau botol plastik yang menampung air hujan juga berpotensi menjadi habitat nyamuk chikungunya. Selanjutnya yaitu kondisi sampah dan sanitasi. Penumpukan sampah seperti botol, kaleng, dan ban bekas juga menampung air serta sanitasi lingkungan yang buruk dapat menjadi tempat perkembangbiakan juga untuk nyamuk Aedes. Yang terakhir yaitu kepadatan pemukiman. Pemukiman yang padat mempermudah kontak antara manusia dan nyamuk vektor. Rumah yang berdekatan serta jumlah penduduk yang tinggi dapat mempercepat penyebaran chikungunya di masyarakat. Next. Baik, selanjutnya pengendalian chikungunya berbasis lingkungan. Di sini ada 4. Yang pertama, pengendalian keberadaan jentik. Yang pertama, upaya pengendalian dilakukan dengan pemeriksaan jentik rutin, PSN, gerakan satu rumah satu jumatik, serta pengelolaan tempat penampungan air agar siklus hidup nyamuk dapat diputus sejak fase jentik. Selanjutnya, pengelolaan tempat penampungan air terbuka. Upaya pencegahan dilakukan melalui PSN 3M, yaitu menguras dan menyikat tempat air seminggu sekali, menutup rapat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Selanjutnya, pelaksanaan PSN secara rutin dan berkelanjutan. PSN menjadi inti pengendalian chikungunya berbasis lingkungan dan harus dilakukan secara rutin, serempak, serta berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup 3M+, serta seperti menguras dan menutup tempat air, mendaur ulang barang bekas menggunakan larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, memasang kawat kasa, serta menghindari tempat yang mendukung perkembangbiakan nyamuk. Yang terakhir, penataan kepadatan permukiman dan rumah sehat. Upaya pengendalian dilakukan melalui penerapan rumah sehat seperti memperbaiki ventilasi dan pencahayaan, memasang kawat kasa, serta mengelola sampah dan lingkungan sekitar agar tidak menjadi tempat istirahat maupun perkembangbiakan nyamuk. Next. Oke, selanjutnya reservoir dan vektor penyakit pest. Penyakit pest merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan ditularkan terutama melalui gigitan pinjal Xenopsilia chaeopsis.
Rantai penularannya ini melibatkan tiga komponen utama, yaitu tikus sebagai reservoir, pinjal sebagai faktor, dan manusia sebagai host. Di mana tikus berperan sebagai reservoir utama atau sebagai tempat hidup dan berkembang biaknya bakteri Yersinia pestis. Sedangkan pinjal Xenopsyllabiosis menularkan bakteri dari tikus yang terinfeksi ke manusia melalui gigitan. Risiko penularan meningkat saat tikus yang terinfeksi mati karena pinjal akan mencari inang baru termasuk manusia yang berperan sebagai host. Selain melalui gigitan pinjal, penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan tikus yang terinfeksi. Nah, pes sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya diantaranya yaitu pes pneumonik, di mana pada pes pneumonik ini penularan antar manusia dapat terjadi melalui droplet atau saluran pernapasan. Nah, peningkatan populasi tikus dan tingginya jumlah pinjal dan juga sanitasi lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit pes kepada manusia. Boleh tolong di next? Oke, baik. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada faktor risiko lingkungan pada penyakit pes sendiri. Mana ada 4, yaitu yang pertama di sini ada sanitasi buruk. Nah, sanitasi lingkungan yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang mendukung perkembangan populasi tikus sekaligus meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis tikus dan pinjal. Ada penelitian yang dilakukan oleh Anggriani pada tahun 2019 di Surabaya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perilaku sanitasi lingkungan dengan keberadaan tikus sebagai faktor leptospirosis, di mana keberadaan tikus merupakan salah satu indikator kurangnya sanitasi lingkungan yang menjadi pemicu penularan penyakit kepada masyarakat. Yang kedua, ada keberadaan sampah. Tumpukan sampah menjadi tempat yang sangat ideal bagi tikus untuk mencari makanan, berlindung, dan berkembang biak sehingga secara langsung dapat meningkatkan keberadaan populasi tikus di lingkungan permukiman. Kemudian yang ketiga ada sumber makanan tikus. Ketersediaan sumber makanan tikus di lingkungan merupakan faktor penarik utama bagi tikus untuk menetap dan berkembang biak di dekat manusia. Tingginya keberadaan tikus pada suatu wilayah ini umumnya erat kaitannya dengan melimpahnya sumber makanan dan kondisi lingkungan yang sesuai atau yang ideal bagi tikus untuk beraktivitas. Kemudian yang terakhir ada kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Nah, kondisi fisik rumah memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya tikus beserta pinjal di dalam hunian. Rumah dengan konstruksi yang tidak memenuhi syarat, kesehatan seperti dinding yang berlubang, lantai yang masih eh, permukaannya yaitu tanah, ventilasi tidak memadai, dan pencahayaan yang kurang ini dapat menciptakan kondisi gelap dan lembab yang dimana hal itu sangat disukai untuk tikus eh, untuk bersarang dan berkembang biak. Next slide. Selanjutnya, pengendalian pes berbasis lingkungan. Pengendalian penyakit pes dilakukan dengan memutus rantai penularan antara tikus, pinjal, dan manusia. Pengendalian tikus dilakukan melalui sanitasi lingkungan, rat proofing perangkap, dan radentisida. Selanjutnya, pengawasan pinjal dilakukan sebelum pemberantasan tikus untuk mencegah pinjal berpindah ke manusia. Sanitasi lingkungan meliputi pengelolaan sampah tertutup, SPAL tertutup, dan penyimpanan makanan yang baik. Surveillance wilayah endemis dilakukan melalui penangkapan tikus, pemeriksaan trap sukses, dan indeks pinjal. Edukasi masyarakat penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan tikus dan pinjal. Baik, selanjutnya kondisi lingkungan sebagai media penularan penyakit. Jadi pada kasus cikungunya, lingkungan yang terdapat jentik nyamuk, tempat penampungan air terbuka, serta sampah yang menampung air hujan dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Kepadatan hunian dan sanitasi yang kurang baik juga mempercepat penularan penyakit. Sedangkan pada kasus pes, lingkungan pemukiman kebun dan hutan mendukung perkembangan tikus dan pinjal sebagai vektor penyakit. Kondisi yang lembab dan banyak sumber makanan membuat tikus berkembang lebih cepat sehingga meningkatkan risiko penularan pes pada manusia. Jadi kondisi lingkungan yang kurang terjaga juga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Next. Selanjutnya, keberadaan vektor dan reservoir penyakit.
Untuk cikungunya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Keberadaan jentik, TPA terbuka, dan sampah di luar rumah meningkatkan risiko terjadinya cikungunya. Dan untuk penyakit pes melibatkan tikus sebagai reservoir utama dan pinjal Xenophila geopis sebagai vektor. Tahap sukses tertinggi di pemukiman menunjukkan tingginya kepadatan tikus di sekitar rumah. Untuk sanitasi buruk, rumah lembab, dan tempat sampah terbuka mendukung perkembangan tikus dan pinjal. Semakin buruk kondisi lingkungan, semakin tinggi risiko penyakit tular, vektor, dan zoonosis. Next. Baik, selanjutnya terdapat perilaku masyarakat dan risiko penularan. Untuk cikungunya sendiri, perilaku masyarakat yang tidak rutin menguras dan menutup tempat penampungan air meningkatkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sehingga risiko penularan cikungunya ini menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk pes sendiri, pengelolaan sampah dan sisa makanan yang kurang baik dapat menarik perhatian tikus masuk ke area permukiman sehingga meningkatkan risiko penularan pes kepada manusia. Next. Oke, pengendalian lingkungan pada kasus cikungunya dan pes ini bertujuan untuk mengendalikan penyebab dan penularan yang ada di lingkungan. Nah, pengendalian ini didasarkan pada konsep bahwa kondisi lingkungan ini dapat mempengaruhi munculnya serta penyebaran penyakit pada masyarakat. Beberapa komponen utama yang dilakukan itu seperti pengendalian vektor dan reservoir, surveillance lingkungan, dan pengelolaan sanitasi lingkungan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh tolong di next? Baik, berikutnya adalah pengendalian vektor dan juga reservoir. Berdasarkan kasus cikungunya di Kabupaten Temanggung ini, pengendalian vektornya berfokus pada pengendalian nyamuk Aedes aegypti. Dengan pengendalian berbasis lingkungan berfokus pada PSN, pemantauan jentik, pembersihan sampah secara teratur, pengelolaan wadah bekas, menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan pengaturan kepadatan hunian yang memenuhi standar kesehatan. Kemudian pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan melalui larvasida berbahan aktif Temepos atau Abote pada tempat penampungan air, pengendalian nyamuk dewasa melalui fogging atau pengasapan. Kemudian pengendalian secara biologis dapat dilakukan menggunakan ikan cupang yang memiliki potensi sebagai agen pengendalian biologis dari larva nyamuk Aedes aegypti. Kemudian pengendalian vektor dan juga reservoir di Kabupaten Pasuruan yang berfokus pada dua komponen utama, yaitu pinjal sebagai vektor dan juga tikus sebagai reservoir bakteri Yersinia pestis penyebab penyakit pes. Dengan pengendaliannya dapat dilakukan melalui pemantauan atau surveillance secara berkala merupakan langkah utama yang wajib dilakukan di daerah enzotik pes. Kemudian pengendalian kimiawi menggunakan rodentisia sintesis berbahan aktif Brodivakum memiliki tingkat efikasi tertinggi dalam pengendalian tikus di lingkungan pemukiman. Kemudian sanitasi lingkungan menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian reservoir dengan mengurangi tempat persembunyian dan juga perkembangbiakan tikus dengan fokus pada eliminasi semua aspek fisik lingkungan yang mendukung tikus untuk berlindung dan juga bereproduksi. Yang terakhir, pengendalian secara kimiawi pada pinjal dapat dilakukan menggunakan insektisida seperti beniocap, carbaryl, deltamethrin, dan lainnya. Oke, selanjutnya surveillance lingkungan. Yang pertama dari cikungunya, di mana pemantauan angka besar jentik ABC sebagai sistem peringatan dini. ABC merupakan indikator paling krusial karena langsung mencerminkan keberadaan tempat perlindungan Aedes. Yang selanjutnya, gerakan satu rumah satu jumatik menjadi instrumen strategi surveillance lingkungan cikungunya karena struktur berjenjangannya jumatik rumah, jumatik lingkungan, koordinator, hingga supervisor mengalirkan data jentik dari rumah tangga ke puskesmas. Selanjutnya untuk PES, surveillance pinjal dengan indeks pinjal sebagai indikator risiko penularan. Pinjal adalah jembatan penularan dari tikus ke manusia sehingga pemantauannya menjadi titik kritis surveillance PES. Dua indikator utama yaitu indikator pinjal umum dan indeks pinjal khusus. Selanjutnya Radval. Di wilayah enzotik adalah tanda paling awal KLB PES karena menandakan Yersinia pestis sedang aktif di populasi reservoir. Karena itu, surveillance harus mencakup pelaporan bangkai tikus oleh masyarakat, trapping rutin dengan target trap sukses kurang dari 2% dan pemeriksaan laboratorium pada tikus tertangkap. Next.
Baik, selanjutnya adalah pengelolaan sanitasi lingkungan. Pada kasus cikungunya, pengendalian dilakukan melalui gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air. Pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan drainase juga penting untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan pada kasus pes, sanitasi difokuskan pada pengendalian tikus dan pinjal. Caranya dengan menjaga kebersihan rumah, menyimpan makanan dalam wadah tertutup, membersihkan tumpukan barang, serta memperbaiki ventilasi dan pencahayaan rumah agar tidak menjadi habitat tikus dan pinjal. Jadi sanitasi lingkungan yang baik dapat membantu memutus rantai penularan penyakit. Next. Baik, yang selanjutnya merupakan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Ada 4 poin. Yang pertama, penerapan pembatasan sarang nyamuk atau PSN pada pencegahan cikungunya. Pada wilayah Temanggung, edukasi difokuskan pada praktik 3M, yaitu menguras, menutup, dan membersihkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Karena pada Temanggung 1, angka bebas jentik masih ada di sekitar 50%, sehingga masih jauh dari target nasional yaitu 95%. Dan yang kedua ada pembentukan kadar pemantau jentik dan pengawasan lingkungan karena pemberdayaan masyarakat. eh, Pembentukan kadar pemantau jentik di tingkat RT RW ini dibuat untuk meningkatkan peran kader dalam inspeksi lingkungan, penyuluhan, serta membantu deteksi dini faktor risiko penularan penyakit. Dan yang ketiga ada penerapan praktik pengendalian vektor di lingkungan rumah, yang artinya adalah pada wilayah enzotik, PES di Kabupaten Pasuruan, edukasi lebih difokuskan pada pengendalian tikus dan pinjal melalui peningkatan kebersihan rumah, pengelolaan limbah, serta kewaspadaan terhadap keberadaan reservoir penyakit. Dan yang terakhir ada edukasi kesehatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat karena pengetahuan yang lebih baik pada masyarakat diharapkan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang lebih baik serta dapat melakukan pencegahan penyakit secara mandiri. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ini adalah peran kesehatan lingkungan dalam pencegahan penyakit. Itu mulai dari pencegahan berbasis lingkungan. Nah, untuk pencegahan cikungunya, ini bisa dari pengendalian vektor terpadu melalui gerakan PSN. Kemudian ada program 3M menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas. Kemudian juga ada pemenuhan kriteria rumah sehat yang memiliki ventilasi dan pencahayaan alami yang baik. Kemudian juga akses air minum dan jamannya sehat untuk menurunkan risiko transmisi virus di tingkat keluarga. Kemudian untuk mencegah penyakit pes sendiri, itu kita menciptakan kondisi lingkungan yang tidak mendukung kehidupan tikus. Kemudian menutup akses masuk tikus ke dalam rumah, menjaga kebersihan lingkungan, yang dimana tujuan ini untuk meminimalisir kontak langsung antara masyarakat dengan pinjal yang membawa bakteri Yersinia pestis. Boleh di next. Kemudian ini peran tenaga kesehatan lingkungan. Pada kasus cikungunya, peran tenaga kesehatan lingkungan itu melalui pemantauan jentik yang dilakukan secara berkala untuk menghitung ABJ. Kemudian untuk penyakit pes, perannya itu meliputi survei kepadatan tikus dan penghitungan indeks pinjal. Kemudian dari data tersebut bisa digunakan untuk menentukan intervensi yang tepat di lapangan. Kemudian juga punya peran sebagai edukator dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan dengan berbagai media edukatif. Kemudian juga ada pembinaan kader melalui gerakan Satu Rumah Satu Jumantik untuk memastikan pengawasan mandiri berjalan secara rutin. Dan terakhir dalam aspek koordinasi dan evaluasi, tenaga kesehatan lingkungan ini bisa berperan sebagai penghubung dalam kemitraan lintas sektor. Lady next. Baik, dari pemaparan yang disampaikan teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyakit cikungunya dan pes merupakan penyakit menular yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Dari lingkungan yang bersih, sanitasi buruk, serta rumah yang lengkap dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, tikus, dan vektor penyakit lainnya. Pada kasus cikungunya di Kabupaten Temanggung, keberadaan jentik, nyamuk, keberadaan hunian, serta pengelolaan sampah dan tempat penampungan air yang kurang baik meningkatkan risiko penularan. Sementara pada kasus di Kabupaten Pasuruan, keberadaan tikus dan pinjal di lingkungan permukiman masih menjadi resiko penularan penyakit. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian berbasis kesehatan lingkungan seperti PSN, pengelolaan sampah, pengendalian tikus dan pinjal, perbaikan sanitasi, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, selanjutnya yaitu dari keseluruhan presentasi tadi, kami memberikan 5 saran. Yang pertama, yaitu meningkatkan
bebas jentik atau ABC hingga memenuhi target ideal, yaitu lebih dari sama dengan 90% di wilayah yang berisiko. Menerapkan pendekatan One Health terpadu untuk menanggulangi wabah zoonosis, melakukan edukasi berbasis perilaku kepada masyarakat, memperluas sanitasi layak di kawasan berisiko melalui dukungan anggaran Pemda, serta memperluas cakupan penelitian selanjutnya dengan memasukkan faktor kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi untuk studi kasus selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka kami dari keseluruhan tugas studi kasus ini. Dan sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.